Prasejahtera. Nama saya Elsie Binti Ibrahim, nomor matriks MS 25013271. Dan saya Jorini Joseph, nomor matriks MS 250132926. Pada hari ini, kami akan membicarakan dilema berkaitan alam sekitar dari perspektif falsafah dan etika, dan kami memilih isu penggunaan plastik yang berlebihan. Penggunaan plastik yang berlebihan apabila digunakan untuk membungkus makanan, penggunaan botol air plastik, dan beg membeli belah. Dilema moral. Yang pertama yaitu keselesaan atau kelestarian moral. Plastik sangat mudah dan sangat murah dan mudah untuk didapatkan, terutama dalam pembungkusan makanan, beg beli belah, dan produk harian. Orang ramai lebih cenderung untuk menggunakan beg plastik karena ia menjimatkan kesan dan kos. Namun tindakan ini menyebabkan pencemaran jangka yang panjang. Dilema timbul apabila penggunaan plastik memilih antara keselesaan pribadi atau tanggung jawab terhadap alam sekitar. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada analisis teori falsafah, yaitu tanggung jawab individu. Utilitarianisme, menurut Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, prinsip asas tindakan dianggap betul jika membawa kebahagiaan atau manfaat paling besar kepada bilangan orang paling ramai. Dalam konteks penggunaan plastik, utilitarianisme akan menilai sama ada keselesaan penggunaan plastik untuk majoriti lebih besar daripada kesan negatif terhadap alam sekitar dan kesehatan manusia. Kesimpulan, penggunaan plastik secara berlebihan adalah tidak bermoral karena kemudaratannya terhadap alam sekitar, kehidupan liar, dan kesehatan manusia lebih besar berbanding manfaat jangka pendek kepada pengguna. Baik, seterusnya kita pergi ke etika alam sekitar. Yang pertama yaitu perspektif antropocentrisme, di mana bagi pandangan kita yaitu menilai alam sekitar dari sudut manfaat kepada manusia. Bagi kaitan plastik pula, penggunaan plastik dianggap salah hanya apabila kesannya memudaratkan manusia, seperti pencemaran makanan laut yang menjelaskan kesehatan, juga menyebabkan banjir gelap apabila saluran-saluran yang tersumbat. Kesan plastik berlebihan terhadap ekosistem, seperti yang kita tahu, ekosistem adalah sistem semula jadi yang seimbang, terdiri daripada makhluk hidup yang kita tahu, itu manusia, hewan, juga tumbuhan. Dan bukan yang itu pula, itu air, tanah, dan udara. Apabila plastik digunakan secara berlebihan dan tidak diurus dengan betul, ia mencemarkan sungai dan laut. Ia mencemarkan sungai dan laut dan menyebabkan kehidupan laut seperti itu, ikan akan tertelan plastik tersebut. Ya, bagi ekosistem yang bukan hidup pula yaitu tanah. Contohnya, ia mencemarkan tanah dan mengganggu pertumbuhan tanaman dan kesuburan tanah. Hal ini karena plastik yang melepaskan mikroplastik yang memasuki rangkaian lingkungan dan akhirnya membahayakan kesehatan manusia. Oke, baiklah. Bagaimana pengguna plastik melanggar SDG 12? Yang pertama yaitu aspek penggunaan. Tindakan tidak mempan, guna plastik pakai buang secara berlebihan. Alternatif lestari, guna semula, guna beg kain, botol air boleh isi semula. Seterusnya, aspek pengeluaran. Plastik dijana secara besar-besaran, tidak dikitar semula. Seterusnya, bagi aspek pengeluaran. Tindakan
tidak mempan, yaitu plastik dijana secara besar-besaran dan tidak digitar semula. Bagi alternatif lestari, yaitu reka bentuk produk mesra alam dan guna bahan biodegradasi. Seterusnya, aspek pembuangan. Sampah plastik dibuang secara sembarangan. Bagi alternatif lestarinya ialah guna tong kitar semula dan pengasingan sisa. Aspek yang terakhir yaitu kesadaran pengguna. Tindakan yang tidak mempan yaitu tidak kesadaran akibat penggunaan plastik. Bagi mengurangkan penggunaan plastik adalah selaras dengan SDG 12 karena ia dapat mengurangkan sisa buangan, menjaga sumber alam, mendorong gaya hidup yang mempan. Sebagai masyarakat harus menyadari bahwa kita harus mempunyai tanggung jawab untuk menjaga alam sekitar, dan kita juga harus belajar untuk nilai kesadaran tanggung jawab dan kesederhanaan, yaitu mengurangkan penggunaan plastik yang berlebihan. Kita juga harus mempunyai kesadaran bahwa persekitaran yang bersih adalah hak semua dan tanggung jawab semua untuk mempertahankan. Kita perlu memberi kesadaran bahwa persekitaran yang bersih bukanlah satu kemewahan, tetapi keperluan asas. Setiap individu harus memainkan peranan dan bersuara bersama demi mewujudkan alam sekitar yang bersih, sehat, dan indah.